Viral, orang yang diduga preman mengamuk dengan senjata tajam jenis parang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Tengah. Aksi premanisme ini diduga terkait dengan aktivitas tambang batu bara yang dikeluhkan warga karena limbahnya diduga merusak padi di sawah mereka. Pur, barangnya lumpur. Hai. Semika cukup bagian bilangin. Dalam video ini, warga menjadi ketakutan akibat ancaman preman dan berharap polisi menindak tegas aksi premanisme. Premanisme itu sudah kita melakukan dengan tegas, sudah kita amankan, dan sudah kita lakukan pembinaan. Ya, masalah tambang itu tambang belum ada, masih proses pembuatan jalan, dan sudah kita akan nanti panggil yang terlibat di dalamnya supaya tidak ada lagi kegiatan yang merugikan masyarakat. Kapolres mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang sifatnya provokatif dan menyerahkan urusan ini kepada pihak berwajib. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi Ainis melaporkan. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar dituntut hukuman 20 tahun penjara terkait kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 3 hari, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengunjungi Universitas Negeri Jakarta. ...25 pemain mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Gianyar, Bali, termasuk bintang Persib Bandung, Beckham Putra. Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Angelika Devagam, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam hari ini, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar dituntut hukuman 20 tahun penjara terkait kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Tuntutan dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Zarof dituntut 20 tahun penjara serta membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Zarof dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama pengacara Gregorius Ronald Tanur, Lisa Rahmat, untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang 5 miliar rupiah kepada Ketua Majelis Kasasi MA, Hakim Agung Susilo. Sementara itu, Ibunda Gregorius Ronald Tanur, Meriska Wijaya, juga menjalani sidang putusan. Meriska terbukti melakukan suap secara bersama-sama terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus kematian dini Sera Afrianti, dituntut 4 tahun penjara. Pemirsa, nama Zarof Rikar terseret kasus dugaan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam vonis bebas Ronald Tanur. Zarof menjadi maklar kasus tersebut. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erinto Adamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura dengan total sekitar 4,67 miliar rupiah.
Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar, ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim PN Surabaya. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Ia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarof Rikar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral, sejumlah orang diduga preman bersenjata tajam mengamuk di pemukiman warga di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kejadian tersebut diduga lantaran adanya aktivitas tambang yang membuat persawahan warga rusak. Viral, orang yang diduga preman mengamuk dengan senjata tajam jenis parang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Tengah. Dampak aksi premanisme ini diduga terkait dengan aktivitas tambang batu bara yang dikeluhkan warga karena limbahnya diduga merusak padi di sawah mereka. Lupur, barangnya lupur. Hai. Si mereka cukup bagian bilangin. Dalam video ini, warga menjadi ketakutan akibat ancaman preman dan berharap polisi menindak tegas aksi premanisme. Premanisme itu sudah kita melakukan tindakan tegas, sudah kita amankan, dan sudah kita lakukan pembinaan. Ya, masalah tambang itu tambang belum ada, masih proses pembuatan jalan, dan sudah kita akan nanti panggil yang terlibat di dalamnya supaya tidak ada lagi kegiatan yang merugikan masyarakat. Kapolres mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang sifatnya provokatif dan menyerahkan urusan ini kepada pihak berwajib. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshall atau Hercules mendatangi kediaman Sutioso di Jakarta. Hercules mendatangi Sutioso untuk minta maaf karena ucapannya yang menyinggung. Ya, kami ini anak Bapak. Kami ini ada di Indonesia ini karena kami ikut bawa Bapak yang kami ada sini. Kami siapkan. Hercules mendatangi Sutioso, mantan Kepala Intelijen Negara dan Gubernur Jakarta periode 1997 hingga 2007 untuk meminta maaf atas ucapannya yang pernah menyinggung Sutioso. Sutioso telah menerima permintaan maaf Hercules karena Hercules pernah berjuang bersama ketika operasi militer di Timur Timur. Jadi kalau misalnya Hercules yang sebenarnya adik saya sendiri, kalian anak Bapak, anak saya sendiri, terus dia ngomong salah, manusia biasa, aku nggak saya masukkan apa sama anaknya. Apalagi dia sudah minta maaf lewat media, aku pun sudah mengatakan aku terima minta maaf, masih datang lagi, ini luar biasa bagi saya. Selain itu, Hercules meminta maaf dan mencium tangan Sutioso dan juga memberikan sulam khas daerah timur kepada Sutioso. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, polemik yang melibatkan Ketua Ormas GRIB Jaya Rosario de Marshall alias Hercules dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyeret sejumlah jenderal purnawirawan. Perang komentar di media sosial pun tak terhindarkan antara Hercules Sutioso hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Pasca insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat,
oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya pada 18 April lalu. Sejumlah pihak pun berkomentar keras, diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara GRIP Jaya, Rasman Arief Nasution. Dia mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Pesan ketua umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI, Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi Undang-Undang Ormas. Saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Pasukan khusus misalnya ya. Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Ia bahkan menyebut Sutioso sudah bawa tanah. Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu sudahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Ya, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Pernyataan-pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gerak. Ingat, kau dulu TPU, kau bisa di Jakarta pakai apa? Sudah puluhan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Tak sampai di sini saja. Terbaru Hercules menyampaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Sutioso ya menyinggung masalah ormas gitu loh. Nah, tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin saya mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Tim Liputan A-News melaporkan. Kita ke informasi lainnya, sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka menabrak mahasiswa UGM Argo Eriko Avandi Kristiano Tarigan, akhirnya ditahan polisi. Tersangka dijerat pasal kelalaian dalam berkendara. Pengemudi mobil BMW Kristiano Tarigan, 21 tahun, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta, akhirnya resmi ditahan di Mapolresta Sleman. Sehari sebelumnya, Kristiano sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka. Penetapan tersangka diikuti penahanan setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dalam kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum UGM Argo Eriko Avandi. Tersangka dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ atau pasal kelalaian dalam berkendara. Akibat menabrak korban hingga tewas, tersangka terancam hukuman pidana 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Polisi masih mendalami kasus penggantian plat nomor mobil BMW saat kecelakaan terjadi. Kami sudah dalami dan kami sudah amankan pelakunya. Ya, kita sedang melakukan pemeriksaan dan pendalaman dan akan kita proses. Ya, terkait dengan mengaburkan
berupaya mengaburkan barang bukti. Ya, terkait itu. Kemudian tersangka setelah ini juga kita lakukan penahanan di Polres. Ya, tapi mohon ke semuanya kami akan lakukan secara transparan dan kita proses tegak lurus ya sesuai dengan aturan yang berlaku dan prosedur. Pemirsa, Argo Eriko Afandi, mahasiswa UGM yang menjadi korban kecelakaan maut di Sleman, Yogyakarta, sudah dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Kepada aparat penegak hukum, ibu korban meminta keadilan ditegakkan. Duka masih menyelimuti keluarga Argo Eriko Afandi. Karangan bunga duka cita terlihat di depan rumah korban di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Remaja 19 tahun mahasiswa Fakultas Hukum UGM ini tewas setelah ditabrak mobil mewah saat ia sedang mengendarai motor di Sleman, Yogyakarta. Sang ibu meminta keadilan ditegakkan. Mohon maaf dengan sangat mengerti dengan kondisi yang saya alami untuk saat ini atau tidak tahu nantinya. Saya tidak berkenan untuk berkomentar atau wawancara apapun. Jenazah korban telah dimakamkan di TPU Karet Bifak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus ayam goreng widuran mengandung minyak babi terus menjadi sorotan publik. Kini warga Solo rame-rame melaporkan pemilik rumah makan ke polisi. Warga merasa tertipu puluhan tahun karena ketidakjujuran pemilik rumah makan tidak mencantumkan logo non-halal. Heboh rumah makan ayam goreng widuran di kota Solo menjual menu kremesan mengandung babi berujung ke ranah hukum. Sejumlah warga didampingi Dewan Syariah Kota Solo melaporkan pemilik warung makan widuran ke polisi. Pemilik rumah makan dilaporkan karena melanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelapor membawa bukti kesaksian warga yang merasa tertipu atas ketidakjujuran pemilik rumah makan yang tidak mencantumkan logo non-halal. Hanya kita sendiri menyayangkan atas ketidakjujuran atau ketidakterbukaan dari warung tersebut, di mana masyarakat Muslim khususnya merasa tertipu, merasa kecewa, sehingga termasuk kita harapkan dari Pak Sugeng, anggota DPRD, maupun dari Ibu Mertua Wali Kota yang merasa tertipu berani untuk menjadi saksi ataupun melaporkan, sehingga aduan laporan ini semakin kuat. Sebelumnya Wali Kota Respati Ardi melakukan sidak ke rumah makan ayam widuran di Jalan Sultan Syahrir, Kota Solo. Sidak dilakukan usai kabar santer menu kremesan ayam mengandung babi di resto tersebut. Seluruh cabang warung ayam widuran telah ditutup selama proses penyelidikan. Kepala BPOM menyatakan siap membantu uji kandungan babi di kremesan ayam widuran jika diminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kalau kita diminta oleh Badan Jaminan Halal untuk melakukan uji, tentu atas ikatan itu dan memastikan keamanan makanan ini, atas perjanjian itu pasti Badan POM akan melaksanakan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang gugatan perdata soal ijazah Jokowi dengan tergugat Rektor UGM Yogyakarta Ova Ebilia dan 4 wakil rektor Dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta dosen pembimbing akademik Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman Rabu siang. Sidang kedua gugatan terkait ijazah Jokowi digelar Pengadilan Negeri Sleman pada Rabu siang. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono dengan agenda pengajuan permohonan intervensi. Selain Komardin sebagai penggugat awal, sidang juga dihadiri oleh Andika Dian Prasetyo sebagai kuasa hukum Muhammad Taufik atau penggugat intervensi. Sedangkan pihak tergugat yakni pimpinan UGM dan Fakultas Kehutanan serta dosen pembimbing akademik Jokowi diwakili tim kuasa hukum. Andika Dian Prasetyo mengaku pihaknya yang sudah melayangkan gugatan di PN Surakarta memiliki kepentingan yang sama untuk membuktikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.
Upaya intervensi ini dilakukan untuk saling melengkapi gugatan yang dilakukan Kamardin di PN Sleman ini. Bukan intervensi sebagai fogging, jadi karena kaitannya kami ini kan menggugat di PN Surakarta. Nah, di situ kami berkepentingan untuk sama-sama membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi, kira-kira begitu. Kalau di Surakarta pastinya kami fokus, tetapi ada beberapa hal yang tidak kami gugat di PN Solo, tetapi di sini digugat oleh Pak Kamardin. Dan informasi tersebut atau fakta-fakta persidangan nantinya akan saling berkolaborasi, saling melengkapi, jadi dari antara gugatan kami di PN Solo dan gugatan Pak Kamardin di PN Sleman ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Negara. Kunjungan Emmanuel Macron menjadi momentum memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Prancis. Kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron berlangsung selama 3 hari, 27 hingga 29 Mei 2025. Fokus membahas penguatan dan perluasan upaya kemitraan kerjasama strategis antara Indonesia dan Prancis. Kunjungan Macron ke Indonesia juga memperkuat komitmen kedua negara dalam peningkatan kerjasama yang konkret menghadapi tantangan global. Prancis sebagai negara dengan kekuatan ekonomi ke-7 terbesar di dunia merupakan mitra strategis Indonesia dalam berbagai isu global dan kawasan. Kunjungan sekaligus dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Sebelumnya, Presiden Prabowo dengan Presiden Emmanuel Macron terakhir kali bertemu dalam pertemuan bilateral di sela-sela konferensi tingkat tinggi G20 Rio de Janeiro, Brazil pada 19 November 2024 lalu. Kedua pemimpin negara ini akan fokus memprioritaskan kerjasama strategis dan hubungan bilateral kedua negara. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Jakarta dengan disambut Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, serta Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone. Kedatangan Macron merupakan kunjungan kenegaraan usai Presiden Prancis melakukan lawatan ke Vietnam. Selain itu, Emmanuel Macron akan mengunjungi Candi Borobudur serta Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Diharapkan kunjungan tersebut dapat lebih mempererat kerjasama bilateral antar kedua negara. Kunjungan Presiden Prancis ke tanah air sepakati penguatan menuju 100 tahun hubungan bilateral Indonesia-Prancis. Salah satunya penguatan kerjasama di bidang pertahanan. Tentunya sudah memiliki perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alutsista pertahanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan kemitraan yang diperkuat antara Prancis dan Indonesia, tetapi juga antara ASEAN dan Uni Eropa. Untuk visi ini kita telah memperkuat beberapa tahun terakhir ini dalam pertahanan dan keamanan, suatu kaitan luar biasa, dan dengan adanya surat kehendak yang dibuat tahun ini, dengan akan ada perspektif baru dengan pesawat Scorpion, pesawat. Ya, dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 3 hari, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengunjungi Universitas Negeri Jakarta Rabu sore. Setibanya di Universitas Jakarta UNJ, Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung diserbu pelajar, mahasiswa, dan warga yang sudah menunggu di lokasi. Presiden Macron kemudian bersuah foto dengan sejumlah pelajar. Dalam kunjungannya ke UNJ, Presiden Macron juga menghadiri diskusi dengan pelajar. Diskusi membahas sejumlah topik terkait hubungan kerjasama Indonesia-Prancis, terutama di bidang pendidikan. Selama 3 hari mendatang ataupun juga selama 3 hari hingga 29 Mei 2025.
Dan kita bisa melihat juga pada saat Pemirsa, jelang kedatangan Presiden Macron, Candi Borobudur bersolek. Wisatawan masih bisa berkunjung ke Candi Borobudur, tapi hanya dibatasi di zona 2. Sementara zona 1 atau zona terdekat Candi sudah ditutup. Sementara itu jelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah terus bersolek. Masyarakat masih bisa berkunjung ke Candi Borobudur, tapi hanya sampai zona 2, sedangkan zona 1 atau zona terdekat Candi sudah ditutup. Bangga nggak Mas kalau di bangga ya? Sebagai warga negara Indonesia, kedatangan presiden dari Prancis ya? Bisa datang ke sini. Bisa datang ke sini. Sejumlah fasilitas tambahan untuk menyambut Presiden Prabowo dan Presiden Macron terus disempurnakan. Kedua pemimpin negara itu akan mengunjungi Candi Borobudur pada Kamis besok. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Sementara itu, jelang kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Candi Borobudur, pemerintah disebut akan membangun stair lift guna mengakomodir kunjungan kehormatan tersebut. Rencana pembangunan stair lift di Candi Borobudur direspon oleh para ahli arkeolog. Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia menyebut agar pihak pengelola mencermati secara seksama dampak yang mungkin ditimbulkan. Di mana pemasangan alat tersebut diharap tidak menimbulkan kerusakan fisik maupun menurunkan citra Candi Borobudur sebagai cagar budaya. Indonesia mendorong terciptanya sejumlah kesepakatan penting dalam hubungan bilateral antara negara ASEAN. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindomalu.